Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali dengan saya Arata. Kali ini saya akan mereview sebuah kabel charger. Namun kabel charger ini sedikit berbeda dengan kabel charger pada umumnya. Mengapa? Karena kabel charger yang saya review kali ini menggunakan sistem magnet, atau bisa dikatakan sebagai magnetic cable. Apa kira-kira yang unik dengan magnetic cable ini? Sebenarnya di luar sana ada banyak magnetic cable. Namun untuk yang kali ini saya review adalah port micro USB untuk kebanyakan perangkat Android. Saya mendapatkannya dengan harga kurang lebih sekitar 70, ya sekitar 60 sampai 70 ribu. Apakah worth it? Apakah oke membeli dengan harga 70 ribu untuk barang seperti ini? Ini dia reviewnya. Oke, jadi pertama dari boxnya. Boxnya ini standar seperti box charger pada umumnya. Warnanya putih. Kemudian masuk langsung ke bagian dalamnya, tentu terdapat kabel itu sendiri dan juga kepala micro USB-nya. Nah, untuk kabelnya sendiri, saya rasa bahannya standar ya. Mungkin bisa dikatakan kaku, sedikit kaku, jadi rentan putus. Namun saya gunakan sekitar 2 minggu, masih oke lah. Dalam artian nggak ada tanda-tanda rusak atau apapun. Bagaimana cara menggunakannya? Cukup mudah. Jadi Anda tinggal masukkan USB yang besarnya ini, USB 2.0, itu ke kepala charger yang biasanya digunakan untuk cas yang biasa. Kemudian ujung dari kabelnya tersebut disambungkan ke kepala micro USB-nya. Yang micro USB-nya itu sudah ditempelkan ke port micro USB di smartphone kalian. Jelasinnya lumayan susah. Nah, apa yang telah saya alami sekitar 2 minggu ini, sebenarnya penggunaan dari magnetic cable ini tidak begitu membantu ya. Ini pendapat saya ya. Kenapa? Karena saat menghubungkannya itu Anda harus benar-benar tegak, dalam artian ini yang bagian ujung kabelnya itu kayak berlubang, sehingga bagian kepala micro USB-nya ini harus masuk ke bagian lubang tersebut. Kalau miring sedikit itu nggak ngecas. Jadi Anda harus benar-benar tegak dan masuk semua. Nah, ini yang cukup merepotkan karena ekspektasi saya sebelumnya itu cuman yang penting nempel itu udah ngecas, jadi nggak harus repot-repot masukin, tinggal dideketin juga langsung nempel. Namun kenyataannya tidak. Yang saya gunakan kali ini harus benar-benar tegak. Kalau miring dikit tuh nggak nempel, miring ke depan, ke atas, pinggir, kiri, kanan tuh nggak, harus benar-benar tegak. Ya walaupun memang tidak sesulit kalau misalnya menggunakan kabel data langsung ya, karena kan kabel data langsung itu posisinya harus pas ya, atas mana bawah mana. Kalau ini bisa dibolak-balik dari atas mana bawah mana, karena kan bentuknya benar-benar simetris ya, kotak itu. Nah, ada sebuah kendala lain, yakni saya di sini menggunakan Xiaomi Redmi Note 3. Nah, di sini portnya ini cukup oke ya, dikatakan saat sudah tersambung kemudian saya cabut, itu kepalanya masih tersambung ke portnya. Kemudian saya menggunakan Redmi Note 1 yang 4G ini, itu kebalikannya. Jadi saat saya colokkan kepalanya kemudian saya cabut kabelnya, malah kepalanya itu ikutan kecabut. Jadi kayaknya port dari Xiaomi Redmi Note 1 ini lebih lega, lebih longgar dibandingkan dengan smartphone lain. Nah, ini saya khawatirkan mungkin terjadi di smartphone lain. Jadi kalian harus hati-hati ya. Kira-kira aja kalau misalnya kalian gunakan kabel yang biasa itu sedikit longgar, itu yang mending jangan pakai ini. Kenapa? Karena percuma, sama aja kayak kabel charger pada umumnya. Kemudian ada satu kendala lagi. Ini sayang. Kenapa? Karena kabelnya ini tidak bisa mentransfer file. Nggak tahu sih, mungkin salah saya atau enggak. Tapi saat saya sambungkan ke komputer itu tidak terdeteksi. Dalam artian kita tidak bisa mentransfer data menggunakan magnetic cable ini. Sayang ya, padahal kalau bisa kan lumayan keren. Kesimpulannya dari saya pribadi, kabel data ini kurang worth it dengan harga 70 ribu untuk mendapatkan sebuah magnetic cable. Mengapa? Karena yang pertama, Anda masukinnya itu harus benar-benar tepat, harus benar-benar tegak. Karena kalau miring dikit aja dia nggak bakal ngecas. Berbeda dengan ekspektasi saya yang saya pikir kalau nyolokinnya itu bisa ngarang, dalam artian yang penting nempel itu ngecas, itu berbeda. Oke. Kemudian yang kedua, dia tidak bisa transfer file atau transfer data, nggak bisa terhubung ke komputer. Padahal kalau bisa kan keren, ya nggak? Namun tetap ada sisi positifnya atau kelebihannya. Apa? Yang pertama,
ini bisa bolak-balik. Kan kalau micro USB ada tuh ya yang bagian atasnya tuh rada meruncing gitu ya, bentuknya kayak trapesium. Cuma kalau ini kan bentuknya kotak, jadi bisa dibolak-balik atas bawah gitu. Kemudian yang kedua kelebihannya adalah gengsi. Kalian bisa tunjukin ke teman-teman kalian, atau mungkin teman-teman kalian jadi nanya, "Oh, itu apa tuh nempel-nempel di portnya?" Ini magnetic cable. Nah, bisa lumayan kan, karena orang jarang juga pakai magnetic cable ini. Nah, mungkin kalian punya pendapat atau komentar lainnya, silahkan taruh di kolom komentar di bawah. Apakah kabel data ini cukup berguna bagi kalian atau malah kebalikannya? Oke, tulis kolom komentar di bawah. Oh ya, satu lagi, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini, channel Arata Project, karena channel ini sekarang sudah sampai 1000 subscriber. Terima kasih buat kalian semua. Sebenarnya sekarang sudah sampai 1200 sekian ya. Mohon maaf terlambat video makasihnya ini. Mohon maaf. Saya nggak bisa berkata banyak karena awalnya channel ini itu cuman review atau trik-trik, tips-trik tutorial yang nggak begitu wow, tapi ternyata bisa sampai 1000 subscriber. Saya benar-benar terima kasih. Kedepannya akan saya tingkatkan lagi kemampuan review dan juga tips-trik tutorialnya. Mohon doanya agar ini terus berkembang. Kemudian juga jangan lupa like, share ya. Buat yang baru subscribe, ini jadi sebuah channel di mana saya akan mereview tidak hanya sebuah smartphone, gadget, tapi juga aksesoris. Kemudian juga terdapat mungkin beberapa tips, trik, atau juga tutorial mengenai teknologi. Sekali lagi saya berterima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe. Saya Arata, sekian.